sebelah kiri kananmu. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita semua bergairah untuk memuji menyembah Tuhan malam hari ini, amin. Kalau kita semua bergairah memuji menyembah Tuhan, kita antusias sama Tuhan, kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia akan memberkati kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari bersama dengan kami sebelum kita sama-sama memulai acara kita malam hari ini. Kita satukan hati kita satukan roh kita untuk kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kau terus memberikan kami kesempatan untuk kami terus memuji menyembah Engkau. Bapa, kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, bahkan di dalam hadirat-Mu ada jalan-jalan keluar yang terbuka buat kami. Dan malam hari ini satu kerinduan kami Tuhan, ialah hadirat-Mu. Engkau menjumpai pribadi lepas pribadi, bahkan setiap kami Tuhan, bahkan setiap kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami berada saat ini. Kami rindu Engkau mengunjungi kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kekudusan-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap bilang bahwa Tuhan Yesus baik buat kami. Dan Kau layak untuk terima segala pujian, hormat, syukur kami. Terima kasih Bapa, beracaralah Engkau sebebas-bebasnya Roh Kudus. Dan biarlah kiranya apa yang kami lakukan saat ini, dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Yes. Kita menari buat Tuhan. Yang mau menari buat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes Lord. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji menyembah.
sorakan haleluya 3 kali sambil lompat. Yang mau sama-sama katakan amin. Amin. 3, 2, 1. Haleluya. 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 Serukan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita akan tetap memuji menyembah Tuhan. Sebab Dia layak untuk terima segala pujian penyembahan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu mengerti, bahkan memperhatikan kami. Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord, bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari biar musik saja sama-sama sembah Tuhan. Beri angkat suaramu sembah Dia. Beri sembah Tuhan. Kami sembah Kau malam hari ini ya Tuhan. Yesus.
segalanya buat kami. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Amin Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan Yesus, Yesus. Kami berseru ya Tuhan. Kami panggil Engkau malam hari ini. Jamah kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus. Yes, Lord. Mari sama-sama katakan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari lebih lagi angkat kedua tanganmu, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, kami sembah, kami sanjung nama-Mu. Haleluya, haleluya.
sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari lebih lagi katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, gak ada yang mustahil, ya Tuhan, mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, amin Tuhan. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Oh Yesus, ku percaya padamu. Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kami katakan dengan iman kami, Tuhan, bahwa apapun keadaan kami tetap percaya Kau Allah yang ajaib. Yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Mari bangkitkan rohmu, sembah Tuhan. Terus sembah Tuhan. Mari lebih lagi katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya
saudara saja katakan, kau berfirman, kau berfirman. It's Lord. Dan sembuhkan. Amin Tuhan. Sabda dan selamatkan. Kau dahsyat Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamat. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami yang dahsyat. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami percaya malam hari ini ya Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi. Kami percaya terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah kami yang dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, kami kagum akan Engkau. Dan biarlah terus Tuhan Engkau beracara Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau menjamah, Engkau mengurapi, bahkan Kau memenuhi kami semua dengan hadirat-Mu. Bahkan setiap kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu melawat kami ya Tuhan. Malam hari ini hadirat-Mu melawat kami. Bahkan bukan hanya melawat kami ya Tuhan, kami percaya Banten, Tangerang, bahkan Indonesia dilawat Tuhan dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
lukiskan kebesaran Tuhan. kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Dan surga amin Tuhan, menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana Tuhan, Hosana. Kau layak, Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. mari sambil bertepuk tangan katakan, layaklah Kau Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kau Allah yang besar. Yang bertata Yes Lord. dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lebih lagi buat raja di atas segala raja. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Sekali lagi, layak Kau Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. sekali lagi sorakan haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, rabatakaralavasya karalabaralabaralabarala. Mari terus sembah Tuhan. Sembah Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, Yesus. Kami memuja. Kami sembah Tuhan, biarlah namanya kami sembah Tuhan, ditinggikan nama-Mu, layak Kau disembah.
Kuriara labaya shandara labaya labaya si Yesus. Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Syukur-Mu. Haleluya. Syakaralabayaralabandakaralamayase. Haleluya. Sungguh kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Sebagaimana kami ada saat ini, Bapa, kami berterima kasih. Kau baik, amat sangat baik ya Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya pada malam hari ini. Biarlah sungguh pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan malam hari ini biarlah Engkau yang berfirman dan Engkau yang menyembuhkan kami. Di dalam kebenaran firman-Mu ada mujizat yang terjadi. Dalam kebenaran firman-Mu ada kesembuhan yang terjadi. Dan aku percaya hari-hari ini kami tetap terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam malam hari ini berbicaralah di tengah-tengah kami. Dan Kau mengurapi kami semuanya. Khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu, sehingga umat-Mu boleh dibuat mengerti tentang rencana dan rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita tetap terus bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu luar biasa. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini semua karena kemurahan-Nya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 34, saudaraku. Mazmur 34 kita akan membaca ayat yang ke 19, 20, 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Di dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman.
Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, kita perlu perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara. Kita perlu memperhatikan, saudaraku dikasih Tuhan, bukan berarti saudaraku bahwa dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bukan berarti orang yang putus cinta, patah hati karena ditinggal oleh pacarnya, saudara. Tuhan dekat dengan mereka. Bukan itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, bukan itu, saudara. Konteksnya di sini adalah orang benar dan orang fasik. Siapa di antara saudara yang percaya bahwa saudara adalah orang benar? Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya percaya konteksnya di sini adalah orang benar dan orang fasik. Kita perlu melihat hal itu. Sekali lagi bukan berarti orang yang ditinggal pacarnya kemudian patah hati, saudara. Dan Tuhan dekat dengan mereka. Bukan itu salah mereka sendiri kenapa milih pacar playboy, saudara, atau playgirls. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, bukan. Tetapi di sini konteksnya adalah orang benar. Jadi Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, kalau kita membaca ayat ini kita perhatikan ada satu kisah juga di dalam Alkitab, kita sudah mendengar tentunya, yaitu kisah Hana. Bagaimana dia menghadapi, saudara, madunya. Dia dihina, dia dilecehkan, saudara dikasih Tuhan karena tidak memiliki keturunan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dia dengan remuk hati, dengan patah hati, dia berdoa di hadapan Tuhan. Bahkan Imam Eli pun gak tahu apa yang didoakan. Dan Imam Eli berkata, kamu mabok. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan dan Tuhan menjawab bahwa orang yang benar, saudara, kalau kita lihat Hana adalah orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia terus, saudara, datang kepada Tuhan. Sekalipun dia remuk jiwanya, karena apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Karena dia dihina. Dia patah hati karena suaminya menikah kembali, saudaraku dikasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari biarlah kita yang pertama kita harus menjadi orang benar dulu. Ada amin, saudara. Tuhan juga mengatakan pada waktu Yesus khotbah di atas bukit, dia juga berbicara bahwa sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa berbahagialah orang yang dianiaya. Saudara, bagaimana mungkin orang yang dianiaya itu mengalami sebuah kebahagiaan? Saudara, kalau kita melihat kehidupan dalam dunia ini, saudara, dan mungkin kita merasa dianiaya, karena apa? Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang mungkin tidak suka. Banyak orang mungkin akan menghindar dan kita dikatakan sok suci, sok rohani dan lain sebagainya. Sehingga kita mengalami sebuah aniaya dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di sana dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Saudara, saya percaya ketika kita tidak mengikuti arus dunia, saya katakan maka saudara akan menjadi suatu kebahagiaan di dalam diri kita. Karena kita disebut orang benar dan kita pasti berbahagia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan kemalangan orang benar banyak. Waduh, jadi apa gunanya menjadi orang benar, saudara? Kalau dikatakan kemalangan orang benar banyak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang berkata, udahlah ikut Yesus aja. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan normal-normal, semuanya akan kita diberkati dan lain sebagainya. Baca ayat ini Bapak Ibu. Dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita nggak bisa terlepas kehidupan kita di dalam dunia ini. Tetapi ketika saudara dan saya menjadi orang benar, ketika saudara dan saya mengikuti apa yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, saya percaya banyak juga orang yang gak suka. Amin, saudara. Satu contoh saja, gak usah jauh-jauh hubungan suami istri saja, saudara. Mungkin ya suaminya atau istrinya ikut doa pagi dan mungkin juga ikut menyembah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, terkadang merasa terganggu dan lain sebagainya. Padahal keinginan pasangannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak. Mari kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Memang kita tidak terluput dari kemalangan, dari intimidasi di dalam kehidupan dalam dunia ini, tetapi Tuhan yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Sumbu yang terkulai tidak dipatahkan, bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa ketika saudara dan saya menjadi orang benar di hadapan Tuhan, apapun keadaan saudara, mungkin kita sedang dalam keadaan sakit, mungkin kita sedang dalam keadaan mengalami persoalan keuangan kita. Di sana dikatakan kemalangan orang benar banyak. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Satu hal, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, percayalah bahwa Tuhan bertindak dalam kehidupan orang benar dan Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang benar itu. Dia akan membela orang benar itu. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi orang yang fasik. Jangan kita meninggalkan persekutuan-persekutuan kita. Sekalipun kita menghadapi kemalangan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menghadapi masalah persoalan di dalam kehidupan kita. Siapapun tidak akan pernah kebal dengan masalah. Tetapi ketika kita memposisikan hidup kita menjadi orang benar, Tuhan yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita melihat ayat selanjutnya. Dikatakan, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya bukan berarti kalau misalnya terjadi kecelakaan, terus tangan kita patah, saudara. Saudara, bukan berarti itu, saudara, kita bukan menjadi orang yang benar. Yang dimaksud di sini adalah kita melihat struktur tubuh kita, saudara. Kita bisa tegak berdiri, kita bisa berjalan dengan cepat, kita bisa melakukan semua aktivitas. Semuanya karena ada tulang yang menopang kita. Maaf, bukan tulang orang Batak ya. Tetapi tulang di dalam tubuh kita ini, saudara. Ya, ada tulang yang menopang di dalam tubuh kita. Coba saudara, kalau kita nggak punya tulang, kita nggak bisa berdiri tegak. Kita nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, di sini menggambarkan bahwa kalau saudara memposisikan hidup saudara menjadi orang benar, saudara akan kuat menghadapi apapun yang terjadi sebab Tuhan melindungi. Tidak ada satu tulang pun yang patah, artinya saudara, kita tetap kuat, kita tetap bertahan karena Tuhan menolong saudara dan saya. Ini maksudnya, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus.
Oleh sebab itu kita perlu bersyukur punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita perlu bersyukur kita memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia katakan ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Wow, keren saudara. Yuk kita berpikir sejenak, kalau tulang kita salah satu yang patah, rasa nyeri, rasa semuanya organ tubuh kita pun gak bisa berbuat yang terbaik saudara. Oleh sebab itu Tuhan melindungi kita. Tuhan menopang kehidupan kita. Dia Allah yang setia dan adil. Amin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan saudara putus asa. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Sebab Tuhan melindungi tulang saudara. Dia terus akan menjaga saudara. Yang terakhir, ini hal yang paling luar biasa yang saya suka. Yaitu dikatakan, kemalangan akan mematikan orang fasik. Sangat jauh berbeda Bapak Ibu. Kalau orang benar dikatakan banyak kemalangan yang terjadi atas orang benar. Ya dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau ayat yang ke-22 dikatakan kemalangan akan mematikan orang fasik. Sangat jauh berbeda. Orang fasik menghadapi kemalangan dan dia akan mati. Tetapi saudara dan saya sebagai orang benar, ketika kita menghadapi kemalangan, Tuhan yang akan menjaga dan melepaskan kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan kita mau menjadi orang yang fasik. Orang yang meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang meragukan pertolongan Tuhan. Orang yang meragukan firman Tuhan. Itu adalah orang fasik. Jangan kita mau saudara. Karena ketika kemalangan terjadi, itu akan mematikan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan yang paling luar biasa, di sini dikatakan, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Wow, keren banget ya. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Saudara gak usah peduli ketika saudara memposisikan hidup saudara dan saya ini sebagai orang benar. Sebagai orang-orang yang benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara. Orang mau ngapain kita saja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pembelaan Tuhan sempurna, dikatakan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahwa penghakiman itu milik Allah. Untuk siapa? Untuk orang benar. Untuk orang benar. Ini Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi keuntungan menjadi orang benar itu dahsyat dan luar biasa. Satu ayat lagi kita baca. Mazmur 34 ayat yang ke-16 dikatakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dahsyat. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa Allah kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya akan berdoa buat saudara. Apapun kemalangan saudara hari ini. Mungkin anak saudara sedang dalam keadaan sakit. Mungkin saudara dalam keadaan yang sakit. Mungkin saudara sedang dalam kemalangan usaha saudara, perusahaan saudara. Toko dagang saudara mengalami situasi yang sepi. Tetapi ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan menopang kita. Tuhan menolong saudara dan saya. Dan Dia akan membela saudara dan saya.
Oh Rapataka, mari kita tundukkan kepala, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang mau didoakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara yang mau didoakan, mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara mulai berdoa, saudara mulai berdoa, dan saya percaya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Hamba mau melepaskan berkat untuk anak-anak-Mu malam hari ini ya Tuhan. Diberkatinya mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau melihat setia pergumulan mereka. Mungkin hari-hari ini mereka mengalami kemalangan, tetapi janji-Mu Tuhan, Engkau akan melepaskan mereka dari semuanya itu. Kami bukan orang fasik yang mati dalam kemalangan, tetapi kami justru dibela oleh Tuhan. Kami justru ditopang oleh Tuhan, karena kami orang benar. Oralabaya sakaralabata karalabaya ralabata karalaboya sikididididididi. Bapak-Mu berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, berikan kemampuan kepada anak-anak-Mu untuk menanggung semuanya itu. Sekalipun mereka mengalami kemalangan, tetapi tulang mereka tidak dipatahkan. Mereka sanggup menanggung kemalangan itu, karena Tuhan menopang mereka, dan mereka akan keluar menjadi pemenang. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, tiba waktunya Engkau akan mengulurkan tangan-Mu, sama seperti ketika Hana. Dia remuk hatinya datang kepada Tuhan. Bahkan Imam Eli pun tidak mengerti doa yang diucapkan, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hati Hana. Demikian juga hari ini, kalau ada umat-Mu Tuhan yang remuk hatinya, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami kemalangan, biarlah mereka memiliki keremukan hati datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku gak mampu lagi, aku butuh Engkau, aku butuh mujizat-Mu. Dan aku percaya di dalam nama Yesus, Tuhan berkati dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Sebab pendengaran-Mu ya Tuhan, telinga-Mu oh Tuhan, mengarah kepada teriakan mereka yang minta tolong. Aku percaya Bapa, malam hari ini, oleh karena iman mereka saat ini yang mendengarkan program ini dan mempercayainya, mereka akan menerima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengangkat anak-anak Tuhan, orang-orang benar ini, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan Tuhan memperluas mereka, memperluas usaha mereka, memperluas pekerjaan mereka. Engkau mengangkat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menyatakan semuanya itu. Dan kami juga percaya Yabes pun demikian. Dia bertindak sebagai orang yang benar. Maka ketika Yabes berdoa, Engkau mengabulkan doanya. Sekalipun kemalangan yang dia miliki, yang dia punyai, kesakitan yang ada, tetapi Tuhan mendengar teriakan Yabes. Demikian juga hari ini, malam hari ini, Tuhan juga mendengar teriakan kami. Kami percaya Bapa, seperti Yabes berseru, kami berseru juga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum kami menerima berkat di hadapan-Mu, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Akyun yang telah Tuhan sembuhkan. Nafasnya kembali lega, nafasnya kembali dipulihkan. Semua tulang-tulangnya juga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, aku percaya pemulihan terjadi begitu dahsyat dan luar biasa. Juga untuk anak Ibu Lili, Tuhan, Kau juga memberkatinya. Engkau menyembuhkan, Kau sudah memulihkan dengan luar biasa. Aku percaya bahwa Tuhan menopang setiap kehidupan orang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan dan kuasa oleh Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkat bersama katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati.